Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak soleh dan solihah, hari ini kita lanjut ke matematika KD 3.4 masih sama ya. Untuk materi sehari ini kita masih lanjutan dari pembelajaran sebelumnya, yaitu mengenai pecahan dalam membandingkan dua buah pecahan. Baik, di pembelajaran 5 ini kita akan membandingkan dua pecahan berpenyebut sama. Ini juga sudah kita pelajari di sebelumnya pembelajarannya ya. Ini hanya pengulangannya saja sehingga agar kalian bisa lebih paham dan bisa mengerjakan soalnya dengan baik. Oke, apabila sebuah pecahan dengan berpenyebut sama, ingat pecahan dengan berpenyebut sama, yaitu penyebut di bagian bawah, dapat dibandingkan dengan cara membandingkan angka pembilangnya. Pembilang di bagian atas. Semakin besar pembilang, maka semakin besar nilai pecahan itu. Ini lebih mudah dipahami ya. Ingat, apabila sebuah pecahan memiliki penyebut yang sama, maka semakin besar nilai pembilang, maka semakin besar pula nilai pecahan tersebut. Sekarang kita lihat ke contoh soal agar kalian lebih memahami ya. Terdapat sebuah kue yang dipotong menjadi 8 potong sama besar. Lani mengambil 2 potong kue. Jadi kue yang diambil Lani sebesar 2/8, di mana 2 yaitu bagian kue yang dipotong oleh Lani atau diambil oleh Lani, dan 8 ini adalah banyaknya kue yang dipotong keseluruhan. Ulangi, di mana Lani mengambil 2 potong kue sehingga dalam pecahannya bisa disebut sebagai 2/8 bagian. Sedangkan Fitri mengambil 3 potong kue. Jadi pecahannya bisa dinyatakan dalam nilai 3/8. Sekarang pertanyaannya yaitu siapakah yang mengambil kue lebih besar? Ingat, berdasarkan gambar, kalian bisa lihat di buku penanya halaman 44. Fitri mengambil kue lebih besar dari Lani. Jadi, 3/8 lebih dari 2/8. Dapat ditulis yaitu 3/8, tandanya seperti ini perbandingannya, lebih dari 2/8. Perhatikan pembilangnya 3 lebih dari 2. Baik, ini kenapa 3/8 lebih dari 2/8? Karena kita lihat membandingkan dua buah pecahan di mana penyebutnya sama, ini sama-sama 8, maka kita lihat nilai pembilangnya. Semakin besar nilai pembilang, maka semakin besar pula nilai pecahannya. Lihat, pembilangnya 3 lebih dari 2, maka 3/8 lebih dari 2/8. Berdasarkan contoh tersebut, dapat kita ketahui bahwa pecahan berpenyebut sama dapat dibandingkan dengan cara membandingkan angka pembilangnya. Yaitu semakin besar pembilang, maka semakin besar nilai pecahan tersebut. Sudah paham ya, Nak? Karena ini hanya pengulangan saja ya, biar kalian lebih mantap untuk memahami materi tersebut. Sekarang untuk pembelajaran 5, kalian agar lebih mantap lagi nih penerimaan pembahasannya, bisa dilihat atau dikerjakan. Ayo berlatih halaman 45. Di sana tugas kalian menuliskan bentuk pecahan dari gambar berikut. Setelah itu bandingkan menggunakan tanda lebih dari atau kurang dari. Ingat tandanya ya, jangan terbalik. Tugas pertama kalian tulis dulu nilai pecahan di bawah gambarnya, berapa nilainya. Karena kalau kalian sudah tahu, bandingkan kedua nilai pecahan tersebut. Kerjakan nomor 1, 2, 3, 4, dan 5. Halaman 45 dan 46. Oke, sekarang kita lanjut ke pembelajaran 6, yaitu di halaman 47. Ini juga pengulangan aja ya, yaitu membandingkan dua pecahan menggunakan tanda perbandingan. Sebelumnya sudah kita bahas untuk tanda perbandingan, ada lebih dari atau kurang dari.
Ayo ingat kembali cara membandingkan pecahan dengan penyebut sama. Tadi sudah kita ulas ya. Ini ada kesimpulannya. Perhatikan pembilangnya, yaitu yang bilangan di atas. Semakin besar pembilangnya, maka semakin besar nilai pecahannya. Ingat, jika penyebut sama, maka semakin besar pembilang, maka nilai pecahannya akan semakin besar. Ini contohnya, 3/5 lebih dari 2/5 karena lihat pembilangnya, angka 3 lebih dari angka 2. Contoh berikutnya, 5/9 lebih dari 2/9 karena bisa dilihat pembilangnya, angka 5 yaitu lebih dari angka 2. Insya Allah paham ya? Baik, sekarang bagaimana kita cara membandingkan pecahan dengan pembilang yang sama? Ini juga sudah pernah Miss bahas ya. Kalian juga sudah pernah mengerjakan soal-soalnya. Ini hanya pengulangan saja. Baik, bagaimana cara membandingkan pecahan dengan pembilang yang sama? Maka kalian harus lihat penyebutnya, yaitu yang bilangan di bawah. Ingat, semakin besar penyebutnya, maka semakin kecil nilai pecahan tersebut. Ini kebalikannya ya. Ingat lagi, jika pembilang sama, semakin besar penyebutnya, maka nilai pecahannya semakin kecil. Sekarang bisa dilihat contohnya. Ada pecahan 3/7 lebih dari 3/8. Kenapa? Karena lihat penyebutnya 7 kurang dari 8. Maka pecahan 3/7 lebih dari 3/8. Untuk contoh yang kedua yaitu 2/5 lebih dari 2/9. Kenapa? Karena penyebutnya dilihat 5 kurang dari 9. Oleh karena itu menyebabkan 2/5 ternyata lebih dari 2/9. Baik, itu adalah pengulangan dari pembelajaran 5 dan pembelajaran 6. Dan untuk latihan soal, silakan kalian kerjakan di halaman 48. Ada 2 soal saja. Ini bisa kalian kerjakan di kertas selembar atau di buku yang semester 1 pernah kalian gunakan untuk mengerjakan soal. Ingat, jika kalian menggunakan kertas lembar, jangan sampai hilang ya nak, karena ini bisa digunakan untuk kalian belajar kembali saat nanti ada ulangan-ulangan. Baik, kita lihat soalnya. Nomor 1, Lani memakan 2/5 bagian kue. Sedangkan Fitri memakan 1/5 bagian kue. Ada 2 pertanyaan, siapa yang memakan kue lebih besar? Ingat, lihat di perbandingan 2 pecahan tersebut, nilai penyebutnya yang sama. Jadi, kalian bisa jawab siapa yang lebih besar. Nanti kalau sudah kalian ketahui, kalian yang bagian B-nya, silakan tulis perbandingannya menggunakan tanda lebih dari atau kurang dari. Dan sekarang yang nomor 2 yaitu Jonas dan Made membawa kue yang sama besar. Di mana ini ternyata Jonas dan Made masing-masing membawa kue ya. Kuenya lain, Jonas bawa kue masing-masing, Made membawa kue. Kue Jonas dipotong menjadi 6 bagian sama besar. Dan Jonas sudah memakan 2 potong kue. Sedangkan kue Made dipotong menjadi 4 bagian sama besar. Dan Made sudah memakan 2 potong. Sekarang pertanyaannya, berapa bagian kue yang sudah dimakan Jonas? Ingat ya, Jonas membawa kue dipotong menjadi 6 bagian sama besar dan sudah dimakan sebanyak 2 potong. Jadi dalam pecahan bagaimana? Yang nomor B atau bagian B, berapa bagian kue yang sudah dimakan oleh Made? Nah, tadi Made membawa sebuah kue dipotong menjadi 4 bagian sama besar dan dimakan sebanyak 2 bagian. Jadi, berapa bagian kue yang dimakan oleh Made? Dan setelah kalian ketahui pecahan dari masing-masing
dari Jonas dan Made, kalian tentukan siapa yang memakan kue lebih besar, apakah Jonas atau Made. Dilihat ya, jika untuk membandingkan sebuah pecahan, ingat lihat dari pembilang atau penyebutnya yang sama. Nanti kalau sudah kalian ketahui, kalian gunakan tanda perbandingan lagi, lebih dari atau kurang dari. Baik, insya Allah bisa dipahami ya nak, sehingga bisa dijawab soal-soalnya dengan baik. Terima kasih anak soleh dan soleha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengerjakan.